Tampaknya Starval Tianzun telah disempurnakan sepenuhnya. Masing-masing memiliki kulit kepala mati rasa dan kaki dingin bahkan menimbulkan rasa sedih. Starval Tianzun yang bermartabat sebenarnya ditekan oleh harta Tianzunnya sendiri, tangan bintang-bintang, dan kemudian ditelan oleh klan naga sejati yang basis kultivasinya tidak sebaik miliknya. Ini terlalu canggung dan terlalu menyedihkan untuk mati. Pada saat ini, 4 dewa besar bahkan melahirkan retret. Tidak masalah. Starval Tianzun telah ditempa, dia pasti telah disegel, ditekan oleh kekacauan harta karun di klan naga sejati ini, tetapi Tianzun yang kuat tidak mudah disegel, juga tidak mudah mati, sebaliknya, anak ini ingin menekan Starval Tianzun perlu menghabiskan banyak daya, yang merupakan kesempatan kita. Cahaya ilahi muncul di mata tulang Tianzun, dan dia tiba-tiba bergegas dan meraih ke belakang Qin Chen. Tulang putih pucat dan cakar tajam menusuk tubuh Qin Chen dengan ganas. Dan kerajaan dewa tulangnya ditekan, menghalangi tindakan Qin Chen. Tulang Tianzun akhirnya mengambil kesempatan untuk membunuh Qin Chen dengan satu pukulan. Ada semburan suara, dan 2 cakar dari tulang Tianzun menembus tubuh Qin Chen, yang merupakan pukulan dari Heavenly Sovereign. Namun, pada tubuh Qin Chen, hanya retakan samar yang muncul di tubuh sisik naga, dan sumber kekacauan besar di dalamnya pulih sepenuhnya setelah beberapa saat, dan bersih seperti baru. Itu adalah harta pertahanan. Tulang Tianzun akhirnya menemukan sesuatu yang salah dengan tubuh Qin Chen. Armor bersisiknya bukanlah tubuh fisik, tetapi armor dewa pertahanan, yang sangat keras. Pantas saja Qin Chen begitu kuat, semuanya adalah baju besi di tubuhnya, baju besi yang bisa menghalangi serangan penguasa surgawi. Berapa tingkat harta karun ini? Apakah puncak harta surgawi? Ketika tulang Tianzun ketakutan, energi pedang yang mengepul di tubuh Qin Chen langsung berubah menjadi pedang surgawi, menebas ke arahnya. Energi pedang itu vertikal dan horizontal, mencapai langit dan bumi, hampir membekukan kehampaan, dan memenggal kepala tulang roh Tianzun. Kemarahan tulang Tianzun berhenti tiba-tiba, bergemuruh, sungai aura pedang dengan gila-gilaan menebas lehernya, asal kekacauan di leher bertabrakan dengan kekuatan tulang, dengan ledakan, tulang Tianzun akhirnya tidak bisa menahan, seluruh kepala terbang keluar, terpisah dari tubuh, dan Qin Chen memotong kepalanya dengan satu gerakan. Meskipun dia adalah dewa surgawi, serangan Qin Chen terlalu kuat, cukup untuk menghancurkan segalanya. Brengsek, kepalaku, kata tulang. Meskipun itu telah dipotong, ia masih abadi. Yang mulia Tianzun tidak akan pernah mati karena ratusan juta bencana. Terlebih lagi, dia adalah master dari klan tulang, dan tubuhnya terbuat dari tulang putih. Qin Chen menggerakkan tubuhnya dan menatap kepala dengan mata dingin. Tiba-tiba, tangan bintang-bintang menonjol keluar, dan segel arai ilahi asal muncul di udara, terjalin, dan secara tak terduga menyegel kepala dan menariknya. Kemudian, api teratai yang mengepul terisi, dan semua orang terkejut melihat bahwa kepala tulang roh Tianzun dibakar oleh api teratai yang mengepul di tangan bintang-bintang Qin Chen, memurnikan dengan panik. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di kepala tulang putih, yang dengan cepat disempurnakan. Tulang Tianzun, yang telah kehilangan kepalanya, meraung dan meraung. Di leher itu, hukum Dao besar sekali lagi terjalin untuk mengkonsolidasikan kembali kepala, tetapi Qin Chen bergegas, dengan keras menginjak-injak kehampaan, setiap langkah dengan kekuatan yang tak tertandingi, gemetar sebuah retakan terbentuk di tubuh roh tulang surgawi Sovereign, dan dia akan diledakkan untuk mencegahnya mengumpulkan kepalanya. Tulang Tianzun akhirnya ketakutan, dan di atas kepalanya, kerajaan Dewa Tulang Putih yang menakutkan tiba-tiba ditekan untuk menghentikan tindakan Qin Chen. Pada saat yang sama, tubuh kehilangan kepalanya dan mundur dengan gila-gilaan. Dia mengguncang tubuhnya, melarikan diri ke dalam kehampaan, dan bahkan melarikan diri langsung keluar rahasia dagu kuno. Qin Chen mendengus dingin. Dia meraihnya dengan tangan besar, dan tangan bintang raksasa itu langsung meledak ke arah kerajaan Dewa Tulang di atas kepalanya. Tiba-tiba,
dunia tulang tak berujung di kerajaan Dewa Tulang terus meledak. Makhluk itu menjerit dan meledak pada saat ini, lalu meledak dengan hebat, berubah menjadi aura tulang putih yang mengepul. Harta karun surgawi, kerajaan Dewa Tulang Putih, tersendat di bawah pengeboman Qin Chen, dan gas tulang putih yang mengepul disempurnakan dan diserap oleh Qin Chen. Penguasa surgawi tulang roh yang bergegas keluar dari alam rahasia dagu kuno meraung dan menggelegar, dan kerajaan Dewa Tulang Putih tiba-tiba melarikan diri ke dalam kehampaan, menghilang, dan kembali ke tubuh penguasa surgawi tulang roh. Dia meraung dengan liar, dan dalam sekejap ini, kekuatan di kerajaan Dewa Tulang Putihnya ditelan sekitar 10%, dan asalnya hilang sebesar 20%. Qin Chen tetap diam, tidak mengejar dan membunuh tulang roh Tianzun, tetapi energi naga sejati yang kacau melonjak ke langit, dan dengan kuat memurnikan energi tulang putih yang diserap di kepala tulang roh Tianzun di tangan bintang-bintang. Di bawah tatapan mata semua orang melihat bahwa kepala tulang Tianzun langsung berubah menjadi bubuk di bawah pemurnian Qin Chen, dan api yang sebenarnya menyala, benar-benar memurnikannya menjadi ketiadaan dan mengubahnya menjadi Tianzun murni. Asalnya itu lalu dihirup oleh Qin Chen. Penonton terdiam. Qin Chen seperti dewa iblis yang sama, berdiri dengan bangga, menyegarkan kognisi semua orang dengan kekuatan satu orang. Pergi cepat. Melihat pemandangan ini, Molten Flame Tianzun terkejut, dan akhirnya tahu kelainan seperti apa yang akan mereka temui di suku naga sejati, dan betapa menakutkannya pihak lain. Dia dan Tianzun Gusan, Tianzun Minghai saling melirik, tiba-tiba melompat keluar rahasia dagu kuno, hendak melarikan diri. Namun, begitu mereka bertiga lepas landas, Qin Chen melewati dan mendatangi mereka bertiga. Dengan satu pukulan, tubuh Molten Tianzun meledak. Qin Chen merobek tangannya yang besar, Minghai Tianzun menjerit, dan lengan lainnya robek. Qin Chen tidak terkalahkan, memegang tangan bintang, menggantung sungai energi pedang naga asli, dan menggunakan cara kekacauan, dia menghancurkan zaman dan tenggelam ke bumi. Ah, kubus rubik laut dalam, teriak Yang Mulia Minghai tahu bahwa saat ini adalah waktu yang paling kritis. Jika dia ceroboh, dia akan disegel oleh Qin Chen dan jatuh ke tangan lawannya. Tubuh yang tidak akan dipoles juga akan disempurnakan menjadi kekuatan sumbernya, dan akan hancur total. Dia mendesak rubik laut dalam untuk menjalankan kedalaman tertinggi dari klan laut. Tubuh menempati langit dan bumi. Tampaknya digabungkan dengan elemen inti di alam semesta. Dalam sekejap, bagian tengah alisnya meledak dengan cahaya klan laut, meledak ke arah di alis Qin Chen. Ini adalah langkah mematikan, pukulan yang pasti. Namun, tubuh Molten Tianzun yang meledak, api iblis cair yang terbakar, memadat kembali dan pulih kembali. Api iblis cair bergegas ke Qin Chen, sementara sosoknya bergegas menuju rahasia dagu kuno. Adapun Gusan Tianzun, itu berubah menjadi gunung suci dengan keras, menabrak hantu gunung suci yang tergantung di alam semesta abadi untuk menutupi langit dan mengaburkan matahari. Bergegas ke Qin Chen, terbang ke gunung suci, sepertinya tubuhnya melonjak ke langit, mengoyak void. Tiga penguasa surgawi secara bersamaan melakukan gerakan pamungkas mereka dan melarikan diri keluar. Cahaya laut dari Minghai Tianzun mengenai alis Qin Chen. Cahaya ilahi di mata Qin Chen meledak, dan pelangi ilahi meledak. Dan tiba-tiba alam semesta tampak memadat dan menyusut, bertabrakan dengan cahaya klan laut, dan dimusnahkan dengan keras. Tapi Minghai Tianzun mengambil kesempatan ini dan melarikan diri dari ranah rahasia dagu kuno. Tiga veteran surgawi melemparkan kepala mereka dan panik. Qin Chen menyipitkan matanya dan tahu bahwa tidak mungkin membunuh tiga penguasa surgawi. Meskipun dia kuat, dia bukanlah Tianzun. Tidak mungkin mengejar dan membunuh kelima makhluk surgawi itu. Qin Chen menginjak dunia, mengejar, aura berubah mengguncang bumi, kekacauan mengalir, dan dunia kembali ke reruntuhan. Tepat ketika Molten Tianzun baru saja melarikan diri dan mencapai pintu keluar dari alam rahasia dagu kuno, tangan bintang Qin Chen memotong kehampaan,
dan pedang naga sejati yang padat sungai Qi terjalin menjadi jaring pedang, dikombinasikan dengan cahaya dari bintang-bintang, dan ditutupi oleh cahaya bintang-bintang, yang mulia surgawi Molten disegel di langit dan bumi, terpotong, dan berubah menjadi banyak sungai api cair, memancar kemana-mana. Api teratai hijau yang kacau di tubuhnya dimuntahkan, disapu oleh asal mula kekacauan, menarik sungai api iblis yang tak berujung meledak oleh Molten Tianzun ke tubuhnya, dia ingin menyegelnya. Dalam api setan api cair itu adalah tubuh yang mulia surgawi Molten. Dia ingin terus bergabung dan memadat kembali ke dalam tubuh, tetapi itu masih tidak dapat memadat dan mengeluarkan jeritan tanpa akhir. Namun, masih ada nyala api yang ingin keluar dari belenggu Qin Chen. Bagaimanapun, dia adalah Tianzun yang kuat. Bagaimana bisa begitu mudah disegel? Pasir iblis. Dalam tubuh Qin Chen, pasir iblis yang bergulung menyembur keluar, dan pasir langit yang memenuhi berubah menjadi rantai, yang langsung menembus api iblis dari yang mulia surgawi Molten, lalu memenjarakannya. Di bawah pengawasan semua orang, sungai panjang api iblis cair yang diubah oleh Molten Flame Tianzun ditekan sedikit demi sedikit oleh Qin Chen, dan ditelan ke dalam tubuh sedikit demi sedikit, tanpa ada berita. Saat ini, Tianzun Gusan dan Tianzun Minghai telah lolos dari ranah rahasia dagu kuno. Di samping, Jinlong Tianzun berteriak dan meledak dengan palu. Bayangan palu emas memenuhi langit dan langsung mengenai punggung Gusan Tianzun. Sosok Gusan Tianzun melarikan diri ke dalam kehampaan dan menjerit sengsara, memercikkan darah. Dan kemudian menghilang. Dia terluka parah oleh pukulan Jinlong Tianzun. Namun, Yang Mulia Naga Emas tidak dapat menghentikan Yang Mulia Surgawi Gusan untuk melarikan diri. Yang Mulia Surgawi yang kuat, sangat sulit untuk dipenggal, dan sangat sulit untuk dijebak jika dia ingin lari. Alasan mengapa Molten Tianzun bisa dibunuh oleh Qin Chen sepenuhnya karena Molten sendiri terluka parah. Selain itu, Qin Chen memiliki Chaos King Lian Fire dan menekan lawan. Api adalah api asli dari malapetaka iblis yang dulunya tertinggi. Bisakah perpaduan Molten membebaskan diri? Ditambah dengan pasir iblis, Molten Tianzun langsung ditarik dan disegel. Antara langit dan bumi, angin puyuh yang gelap mendesing, dan seluruh medan pertempuran 10.000 ras menjadi sunyi. Di luar rahasia dagu kuno, puluhan ribu yang kuat terkejut dan diam. Pada saat ini, ranah rahasia dagu kuno benar-benar bobrok, dan semua orang terdiam dan terkejut. Terlalu menakutkan. Pada saat ini, semua orang memandang Qin Chen, bukan pada seseorang, tetapi pada dewa iblis, dewa pembunuh, dan dewa pembunuh yang menakutkan yang tidak melakukan kejahatan. 5 penguasa surgawi mengepung Qin Chen, hasilnya. Qin Chen menekan 2 penguasa surgawi. Tianzun tulang roh kehilangan kepalanya, Tianzun Minghai kehilangan kedua tangannya, Gusan Tian terluka parah dan melarikan diri karena malu. Rekor seperti itu mengejutkan dunia. Semua orang kuat dari 10.000 ras yang melihat pemandangan ini melalui susunan pemantauan terdiam, tidak dapat berbicara sepatah kata pun, dan ada kejutan tak berujung di hati mereka. Ranah rahasia kuno yang bobrok, ranah rahasia-rahasia kuno yang telah berdiri di medan perang ribuan ras selama ratusan juta tahun. Karena pertempuran ini, ia pecah secara langsung, dan angin puyuh gelap yang tak terhitung jumlahnya menyapu sebuah ranah rahasia kuno. Qin Chen berdiri dengan bangga di kehampaan bobrok dari alam rahasia dagu kuno. Dia hanya junior dari klan naga sejati, tapi saat ini, tidak ada yang menganggapnya sebagai junior. Naga emas senior Tianzun, apakah kamu baik-baik saja? Kata Qin Chen datang ke Jinlong Tianzun dan bertanya. Hahaha, aku baik-baik saja, oke, sangat bagus. Aku tidak menyangka jenius sepertimu muncul di klan naga sejati, sungguh luar biasa, hahaha, bagus. Kata Jinlong Tianzun. Sisik naga di tubuhnya hancur dan dia berlumuran darah, tetapi kegembiraan yang tak ada habisnya dan kebanggaan yang tak ada habisnya muncul di dalam hatinya. Pertempuran ini benar-benar memperebutkan prestise klan naga sejati mereka,
dan tidak butuh waktu lama bagi Tianwei klan naga sejati untuk menjadi terkenal di seluruh alam semesta dan menyebar. Ayo pergi, keluar dari sini dulu. Kata Jinlong Tianzun kepada Qin Chen, ini bukan waktunya untuk bahagia, krisis belum terselesaikan. Qin Chen dan Jinlong Tianzun melangkah maju, dan langsung tiba di luar rahasia dagu kuno. Hati kedua pria itu tiba-tiba tenggelam. Karena, mereka merasa bahwa dalam kehampaan medan pertempuran 10.000 ras ini, aura mengerikan menyebar dari segala arah dan menimpa mereka satu persatu. Ini adalah Tianzun yang kuat. Dalam kehampaan medan pertempuran 10.000 ras ini, saat ini, banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya telah tiba. Jika Master yang mulia surgawi ini bermain bersama, bahkan jika mereka berdua kuat, mereka tidak akan lolos dari kematian. Bocah ras manusia, hati-hati, di sini, ada pusat kekuatan Tianzun tingkat atas. Di dunia yang kacau, Hong Huang Zulong berkata dengan suara serius.